Pernahkah kamu percaya bahwa cinta harus diperjuangkan? Bahwa jika kamu berusaha cukup keras, mengucapkan kata-kata yang tepat, atau membuktikan kesetiaanmu yang tak tergoyahkan, orang yang kamu rindukan akhirnya akan melihatmu, akhirnya akan memilihmu. Aku menghabiskan bertahun-tahun untuk mengejar, menunggu jawaban yang tidak pernah datang, menafsirkan diam, berpegang pada tanda-tanda harapan terkecil. Tapi semakin aku mengejar seseorang, semakin jauh mereka tampak pergi. Hingga suatu hari, kelelahan dari hidup dalam siklus kecemasan dan ketidakpastian, aku berhenti, dan di momen itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Carl Jung, psikolog terkenal dari Swiss, memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika seperti ini. Menurutnya, apa yang kita cari dalam diri orang lain sebenarnya bukan mereka, melainkan bagian dari diri kita yang telah hilang atau kita tekan. Dan ketika aku memahami ini, duniaku berubah. Mengapa kita mengejar seseorang? Menurut Jung, apa yang menarik kita pada orang lain sebenarnya adalah cerminan dari bawah sadar kita sendiri. Dalam teorinya tentang proyeksi, dia menjelaskan bahwa kita cenderung melihat dalam diri orang lain kualitas yang kita tolak dalam diri kita sendiri. Saat kita mengejar seseorang, yang sebenarnya kita kejar adalah bagian dari diri kita yang belum kita integrasikan. Mungkin kita melihat dalam orang itu kepercayaan diri yang kita pikir kurang dalam diri kita, cinta yang tidak kita berikan pada diri sendiri, atau validasi yang tidak pernah kita terima saat kecil. Dulu aku berpikir bahwa kebahagiaanku bergantung pada seseorang yang memilihku, tapi Jung akan berkata bahwa yang benar-benar kubutuhkan adalah memilih diriku sendiri, dampak dari bawah sadar kolektif. Di luar pengalaman pribadi kita, Jung berbicara tentang bawah sadar kolektif, sekumpulan pola dan keyakinan yang diwariskan, yang membentuk cara kita mencintai dan berhubungan dengan orang lain. Kita hidup dalam masyarakat yang mengajarkan bahwa cinta harus menjadi perjuangan, bahwa pengorbanan adalah bukti kasih sayang, dan bahwa penderitaan adalah bagian dari proses. Ide-ide ini membuat kita terjebak dalam hubungan di mana kita salah mengira hasrat sebagai kebutuhan, cinta sebagai ketergantungan. Saat kita mengejar seseorang, kita sebenarnya mengikuti naskah yang telah dipaksakan pada kita. Tapi jika kita ingin bebas, kita harus menulis ulang kisah kita. Kekuatan melepaskan dan memandang ke dalam. Ketika aku berhenti mengejar, sesuatu yang mendalam berubah dalam diriku. Awalnya, aku merasa takut. Aku bertanya-tanya, bagaimana jika tidak ada orang lain yang datang? Bagaimana jika aku berakhir sendirian, tapi sedikit demi sedikit? Ketakutan itu berubah menjadi kebebasan, menjadi keikhlasan. Aku menyadari bahwa cinta bukan sesuatu yang harus dimohon atau dikejar. Itu adalah sesuatu yang dibangun dari dalam, dan semakin aku fokus pada pertumbuhanku sendiri, semakin hubunganku mulai berubah. Jung berbicara tentang individuasi, proses menjadi versi paling otentik dari diri kita. Dan dalam perjalanan penemuan diri itulah, aku menemukan apa yang benar-benar kucari, bayangan. Menghadapi apa yang kita tekan, salah satu konsep paling kuat dari Jung adalah bayangan. Ini adalah bagian dari diri kita yang kita tolak, yang kita sembunyikan, karena kita diajarkan bahwa itu tidak dapat diterima. Bagiku, menghadapi bayanganku berarti mengakui bahwa kebutuhanku untuk mengejar seseorang tidak datang dari cinta. Itu datang dari ketakutan. Ketakutan tidak cukup, ketakutan tidak dicintai. Ketika aku berhenti menghindari bayanganku dan memandangnya secara langsung, aku memahami bahwa aku tidak perlu mencari di luar apa yang sudah ada dalam diriku. Sinkronisitas. Saat segalanya mulai selaras, Jung juga berbicara tentang sinkronisitas. Kebetulan-kebetulan bermakna yang terjadi saat kita selaras dengan diri sejati kita. Ketika aku berhenti mengejar, aku berhenti memaksakan. Dan ketika aku berhenti memaksakan, segalanya mulai mengalir. Orang-orang yang tepat muncul, hubungan menjadi lebih tulus. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai. Alam semesta merespons saat kita memutuskan untuk melepaskan apa yang tidak pernah ditakdirkan untuk kita. Kesimpulan, kekuatan sejati ada dalam dirimu. Jika kamu pernah merasa terjebak dalam siklus mengejar seseorang yang tidak memberimu apa yang kamu pantas dapatkan, aku ingin berkata ini. Kamu tidak perlu mengejar siapapun. Cinta sejati tidak dikejar.
Itu ditemukan saat kamu berhenti mencarinya dalam diri orang lain dan mulai mengembangkannya dalam dirimu sendiri. Carl Jung berkata, siapa yang memandang keluar? Bermimpi, siapa yang memandang ke dalam? Terbangun, ketika aku berhenti memandang keluar dan mulai memandang ke dalam. Aku terbangun, dan aku menemukan bahwa segala yang kucari dalam diri orang lain sudah ada dalam diriku. Dan sekarang aku bertanya padamu, apakah kamu siap untuk melepaskan dan menemukan apa yang benar-benar terjadi saat kamu berhenti mengejar seseorang